Halo guys, kembali lagi di Ruang Fantasi Football. Jadi, kita sudah masuk ke babak terakhir, yaitu final dan matchday 8 di FIFA Fantasy World Cup 2026. Jadi kita langsung mulai bahas ya, di mana pertandingan yang akan berlangsung itu antara Prancis dan Inggris di perebutan juara 3 dan Spanyol melawan Argentina untuk di final. Seperti apa untuk draft pick yang bisa kita gunakan untuk menyambut di match terakhir yang menentukan ya untuk poin kita apakah bisa bersaing di mini liga yang kita mainkan. Ayo langsung saja kita mulai. Yang pertama untuk result di semifinal, di sini sangat mengecewakan karena di semifinal ini ada beberapa kesalahan yang gue buat. Yang pertama untuk memasukkan O'Reilly dan Konsa yang ternyata di semifinal kemarin itu mereka berdua nggak main ya. Sempat O'Reilly tapi itu udah menit injury time dan memang sudah sangat terlambat. Ini juga mungkin kalian juga tahu ya, salah satu kesalahan dari Thomas Tuchel untuk semifinal kemarin yang menyebabkan Inggris kalah adalah terlalu banyak rotasi berupa back dan yang ternyata untuk O'Reilly dan Konsa yang justru dicadangkan dan lebih memilih untuk Spence dan si Johnston seperti itu. Lalu sisanya juga nggak ada yang bagus, hanya mungkin Messi dengan 2 assist, dan kita kemarin nggak ngambil backnya Spanyol, jadi memang sangat amat buruk ya. Dengan semifinal kemarin hanya mengambil dapat poin yaitu 37 poin. Ranknya turun dari 86.000 dunia ke 124.000 dunia. Dan untuk boosternya kita masih punya satu lagi, itu maksimum cutter yang tentu saja akan kita mainkan di matchday terakhir ini. Seperti itu. Kita langsung move on aja dari hasil buruk di kemarin dan kita lanjut untuk menatap ke final matchday ke-8 di FIFA World Cup kali ini. Yang pertama untuk finalnya ini kita perhatikan jadwalnya dulu ya. Untuk bronze final itu untuk Prancis dan Inggris itu akan dimulai di 4 WIB dan jam 4 WIB, dan untuk Spanyol dan Argentina akan bermain di hari Senin. Di hari kerja kita itu di jam 2 pagi seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang dari awal ini deadline-nya nanti akan berlangsung di tanggal 19 alias hari Minggu pagi jam 4 subuh seperti itu. Lalu untuk projected-nya dari projected goal dan clean sheet, ini tetap ya Perancis menjadi yang dominan dengan 2,19, disusul Inggris 1,57, Spanyol 1,48 dan 1,18. Berbanding terbalik, tapi di clean sheet-nya justru Spanyol dan Argentina yang akan kemungkinan besar itu memiliki clean sheet, itu sekitar 32% dan 23%, disusul Perancis dan Inggris di 22 dan 12. Kenapa seperti itu? Karena memang dari Perancis dan Inggris ini dia main di perebutan 3 besar, posisi 3 alias bronze, itu kemungkinan besar nggak ada akan defensif bertahan dan mereka akan lebih bermain all out. Itu yang terjadi di beberapa dari perebutan juara 3 di edisi World Cup sebelumnya. Jadi itulah mengapa untuk kemungkinan besar terjadinya gol di match antara Prancis dan Inggris itu lebih tinggi, dan justru di final antara Spanyol dan Argentina ini akan lebih safe ya main antara dua ini, karena memang itu final dan tentu saja mereka akan adu taktik dan strategi sehingga nggak akan sembarangan itu untuk melakukan penyerangan dan untuk rotasi pemain seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah ini tips utama ya untuk di matchday ke-8 ini. Tipsnya yang jelas itu adalah tunggu sampai line up bronze final muncul. Kenapa kayak gitu? Karena untuk perebutan juara ketiga itu rawan akan rotasi pemain ya. Meskipun untuk di beberapa edisi sebelumnya itu nggak terlalu banyak dari pemain-pemain kuncinya, tapi tetap itu ada kemungkinan besar untuk rotasi pemain, terutama di Inggris dan Prancis yang memang memiliki kedalaman squad yang jauh lebih banyak ketimbang dari edisi match sebelumnya. Kalau tahun 2022 itu kan Kroasia Maroko kayak nggak terlalu banyak pemain yang bisa dirotasi, dan sebelumnya lagi di 2018 Inggris dan Belgia itu juga cukup banyak ya, karena memang mereka juga punya komposisi pemain yang cukup banyak seperti itu. Makanya untuk di transfer di matchday 8 ini kita harus tunggu sampai ke line up bronze final muncul. Jadi kalau tadi bronze final itu mulai jam 4, jadi kemungkinan besar itu jam 3 itu udah ada untuk official line up yang dikeluarkan dari Prancis maupun Inggris. Seperti itu. Dari situ baru kita mulai untuk menyusun siapa saja pemain yang akan kita gunakan atau kita draft untuk
menuju ke akhir-akhir di matchday tersebut. Seperti itu. Oke, karena udah ada transfer tipnya, langsung kita mulai dari goalkeeper terlebih dahulu. Ini yang pertama dari final untuk Unai Simon dan Martinez. Kemungkinan besarnya ini akan terjadi clean sheet di antara dua ini, tapi tetap ya kita nggak boleh memasang keduanya karena nggak mungkin ya, nggak berguna untuk masang dua kiper di pertandingan yang sama ada di dalam line up. Jadi silakan kalian pilih antara Unai Simon atau Martinez. Tentu saja untuk Unai Simon jadi yang paling terbaik di sepanjang perhelatan Piala Dunia kali ini dengan nilai 32%. Untuk clean sheet-nya disusul dengan Martinez-nya hanya 23%. Kita lihat juga dari kemarin ya, untuk selama pertandingan Martinez, selama World Cup ini Martinez belum pernah clean sheet, sementara Unai Simon hanya kebobolan satu pertandingan, itu pun lawan Belgia dan satu gol saja. Jadi Unai Simon menurut gue itu jadi satu yang paling wajib ya kalian punya untuk di keeper. Lalu yang kedua cadangannya dari Mike Maignan atau Pickford. Ini balik lagi kita lihat dulu untuk di line up apakah kedua kiper ini akan masuk dalam jajaran starting line up, karena mungkin aja Mike Maignan ini bisa diganti oleh Chevalier ya, kiper PSG, atau Pickford juga bisa diganti oleh Trafford ataupun Dean Henderson, kiper Pels. Seperti itu. Dan clean sheet-nya yang sebenarnya kemungkinan besar nih nggak akan terjadi clean sheet di antara keduanya, jadi kalian bisa ambil salah satu bebas mana aja. Tetap ya, kalau misalnya dari gue tetap mengandalkan Perancis yang memang memiliki defendernya yang jauh lebih banyak, jauh lebih baik ya dari segi pertahanan ketimbang Inggris, karena Inggris memang defendernya memiliki kekuatannya itu bukan di pertahanan tapi lebih ke attacking. Seperti itu. Jadi kalau kiper gue sarankan untuk mengambil di kiri aja nih, Unai Simon dan Mike Maignan. Seperti itu. Kita lanjut untuk defender rating. Ini di Premium Pick semuanya gue taruh di Spanyol. Silahkan kalian pilih, mau pakai 4-4 juga nggak apa-apa, tapi kalian akan boncosnya di uang ya, di budget, karena Spanyol itu semuanya Premium Pick. Atau misalnya kalian mau ngambil di budget pick, ya berarti ambil Argentina semuanya, seperti itu. Jadi gitu ya, strategi untuk defender itu cukup dua. Di final ambil Spanyol full atau ambil Argentina full, seperti itu. Kalau misalnya emang kalian mau mix, misalnya kalian mau nggak terlalu banyak di di defender, berarti kalian juga boleh ambil yang murahnya di Argentina, atau kalian mix di antara Spanyol 2, Argentina 2, nanti kalian bisa ambil lagi sisanya di Inggris atau Inggris dan Prancis. Seperti itu. Seperti ini ya. Untuk opsi yang keduanya itu Koundé, Upamecano, Lucadin, Reece James dan Guehi. Nah, kalau untuk ini kalian pilih silakan mana yang antara Prancis dan Inggris lebih ke attacking trade. Makanya di sini gue ngambil Koundé nomor 1 dan Upamecano dan Lucadin ya. Sebenarnya Upamecano itu harusnya di paling belakang, mending ambil Lucadin atau Koundé aja. Atau mungkin kalian kalau misalnya mau lebih percaya dengan Inggris, itu Reece James yang emang kayaknya menit bermainnya cukup secure ya untuk bisa diambil. Tapi balik lagi, kemungkinan besar Reece James juga bisa dirotasi antara itu O'Reilly ataupun Spence ya. Seperti itu. Untuk Maguire ini sebenarnya opsi untuk di defense-nya, karena emang Maguire juga lumayan sering untuk maju, even walaupun belum pernah mencetak gol di Piala Dunia kali ini. Seperti itu. Tadi budget pick udah disinggung sedikit. Untuk Argentina lebih banyak di budget pick, tapi kalian juga bisa, ini ada Lacroix di Prancis dengan nilai 4,5 karena Saliba cedera ya. Kita belum tahu nanti gimana hasil dari ininya, line up-nya. Tapi kalau misalnya Lacroix ini available dan jadi starting, ini sama-sama worth it untuk dipakai. Sementara si lainnya untuk Molina dan Spence, ini Spence tadi ya sama seperti Reece James, bisa kemungkinan attacking trade-nya yang tinggi, jadi kalian bisa jadikan opsi. Atau Molina ini bisa jadi opsi juga ya kedua, tapi kayaknya lebih baiknya diambil dari 3 Argentina itu yang atas saja, Tagliafico, Lisandro atau Romero, seperti itu. Lalu kita lanjut ke midfield. Nah, untuk midfield dari Premium Pick ini nggak terlalu banyak ya, tapi satu-satunya yang menurut gue wajib masih sih yaitu Dembele atau Bellingham. Kalau Dembele itu memang dia punya attacking rate yang tinggi, dan Bellingham ini dia masih ngincar untuk top score, masih ada kemungkinan walaupun tipis. Cuma balik lagi, kita lihat lagi nanti di starting line up yang mana di antara dua ini yang mana yang dirotasi atau enggak, kayak gitu. Dan untuk opsi yang lainnya itu Lamine Yamal di 10, even dia lagi jelek ya di World Cup kali ini, tapi dia ini masuk final dan
pasti ngotot juga mainnya untuk ngegolin, dan kemungkinan besar dia di rotasi juga sangat kecil karena Lamine Yamal juga salah satu kunci utama di Spanyol. Jadi bisa kalian aman lah kalau misalnya kalian pakai Lamine Yamal, walaupun nanti kita ada kemungkinan dia nggak golin atau asis ya, karena di pertandingan Spanyol ini di final ini agak ketat melawan Argentina. Lalu untuk Olise itu masih tetap dia jadi asis terbaik di World Cup kali ini, tapi kemungkinan besar dia akan diganti oleh Cherki di nilai 8, atau di opsi lainnya ya dari Barcola atau Due bisa jadi juga. Jadi ya kalian lihat lagi lah untuk Olise, makanya karena nilai 9,5 sayang banget kalau misalnya dia ternyata cuma dijadikan cadangan seperti itu. Untuk budget di bawah 8 kembali di Argentina itu McAllister. Ini dia punya attacking rate bagus, defensifnya juga bagus, jadi sangat worth it untuk dipakai dengan nilai 6,6. Alex Baena walaupun dari kemarin blank, ini masih tetap jadi andalan karena Spanyol tuh sebenarnya kalau misalnya kalian mau ngambil midfield itu kayak ngegacha ya. Kadang distribusi bolanya bener-bener 100% rata lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngambil Baena, bisa jadi kemungkinan yang bagus malah Olmo atau mungkin Fabian Ruiz. Jadi di sini gue masukin semua, silakan kalian pilih karena sama aja. Kemungkinan besarnya siapa yang ini nggak ada, jadi bisa kalian lihat. Dan kenapa gue taruh Baena, karena dia yang paling murah, yaitu cuma 6 ketimbang Olmo dan Fabian Ruiz seperti itu. Nah ini untuk Inggris, Gordon sendiri gue cukup impresif ya untuk penampilannya. Dia ternyata jadi kunci utama ketika Bellingham dan Harry Kane agak kesulitan, dia jadi yang masuk sebagai pencetak gol, ataupun juga dia bisa jadi pengumpan yang baik lah seperti itu. Jadi asisnya juga cukup bagus, golnya juga gol getter juga cukup bagus, jadi Gordon juga jadi opsi utama. Lalu mungkin kalau untuk di Argentina yang lagi naik down ini Enzo Fernandez dengan 2 gol sebelumnya di Mesir dan juga di Inggris. Ini juga kayaknya sangat diperhitungkan ya, karena kemarin itu gue lihat untuk pertandingan antara Argentina dan Inggris, ternyata second line Argentina ini bisa dimanfaatkan dengan melalui Enzo Fernandez dari tendangan jarak jauhnya seperti itu. Kalau misalnya memang Messi buntu, Alvarez atau Lautaro juga buntu, itu biasanya dia ternyata dia mengandalkan second line yang langsung nge-shoot, itu Enzo Fernandez seperti itu. Tadi Fabian Ruiz sudah untuk Spanyol. Lalu kita lanjut ke attacking alias forward. Masih sama kayak di semifinal, ternyata kepusingan gue dan mungkin kawan-kawan semua untuk striker itu masih sama, karena memang Oyarzabal ternyata kemarin perform banget ya di semifinal, dan dia juga ternyata sekarang menjadi free kick taker nih, belum gue masukin free kick taker. Jadi ternyata opsi yang sangat worth it ya, apalagi dia harga yang paling murah seperti itu. Lalu untuk Mbappe, walaupun dia sudah tersingkir dan hanya perebutan juara ketiga, tapi dia masih menjadi kandidat untuk top scorer, jadi kayaknya dia masih harus dimainkan oleh Deschamps. Kita tahu kediktatoran Mbappe seperti apa. Kemungkinan besar dia akan main dan mencetak golnya juga pasti tinggi seperti itu. Untuk Messi udah jelas, semua gol kayaknya hampir dicetak oleh Messi, kecuali misalnya Messi nggak main ya, kayak waktu lawan Jordan di penyisian grup. Sisanya semua gol, entah itu baik gol atau maupun asis, itu biasanya dicetak oleh Messi. Jadi ini sangat worth it. Dan juga Messi, catatan utamanya dia jadi pemain dengan poin tertinggi di FIFA World Cup kali ini. Jadi kalau nggak ada alasan bagi kalian untuk nge-skip Messi dari tim kalian. Harry Kane udah 2 pertandingan ini nggak perform, jadi kayaknya agak tersingkir. Tapi kayak gitu dia masih mengincar top score dan juga free kick dan penalty taker yang dipegang oleh dia. Tapi kalau James sudah sembuh ya ini, jadi dia paling kemungkinan hanya untuk penalty taker aja kayak gitu. Oke, udah semua dari defense, keeper juga, forward dan midfield. Inilah untuk final draft dari gue. Yang pertama gue ganti tadi untuk Emi Martinez, gue lebih milih untuk Unai Simon, jelas ya. Lalu di sini gue langsung out semua defender Inggris, gue ganti dengan Spanyol, itu Pedro Porro dan Cubarsí. Ini kalau kalian mau Laporte, kalau punya uangnya lebih banyak juga lebih baik ya, karena Laporte lebih banyak attacking rate lebih tinggi. Tapi karena gue gak punya duit untuk ke Laporte, makanya gue ganti Cubarsí. Konde gue masukin untuk opsi di pertandingan pertama. Jadi ini akan gue masukin terlebih dahulu sebelum nanti gue mungkin akan geser ke Spanyol seperti itu. Molina karena memang paling murah dan gue nggak sanggup untuk ke Martinez, jadi atau ganti Lacroix juga kebanyakan untuk free transfer ya, dimana free transfer kan cuma 6 ya. Jadi gue fokusin untuk ke defender Spanyol seperti itu.
Ini Baena udah ada dari sebelumnya, makanya gue tetap ada. Lalu Lamine Yamal ini gue ganti ke dari Olise dengan nambah 5 karena dia ada di final, dan gue merasa ini dia lebih worth it ketimbang Olise yang kemungkinan besar nggak main ataupun ditarik lebih cepat seperti itu. Dembele tetap ada karena sayang juga ya, nilai 10 juga nggak ada lagi yang bisa worth it selain Dembele. Untuk Bellingham juga masih, tapi nanti gue lihat kalau misalnya dia nggak jadi starting pasti akan gue ganti, begitu pula dengan Dembele. Tetap di dua ini akan gue ganti sesuai dengan hasil nanti di line up yang muncul di jam 3 pagi di hari Minggu seperti itu. McAllister tetap dengan nilai murah itu sangat worth it dan dia jadi di final. Untuk opsi forwardnya gue akhirnya mengganti Harry Kane dan menggantinya ke Oyarzabal dengan harapan pertama sih karena duit juga ya, jadi Oyarzabal gue udah melihat Harry Kane ke Oyarzabal supaya gue bisa upgrade back gua dari tadi Inggris ke Spanyol, yang memang mahal-mahal ya back ke Spanyol ini, kayak gitu. Oke, itu aja dari gua. Sekali lagi gua terima kasih untuk yang udah nonton di FIFA World Cup kali ini ya, FIFA World Cup 2026 ini, dan akan menjadi video terakhir gue tentang World Cup. Nextnya mungkin kita ketemu lagi di FPL ya, untuk Fantasy Premier League, baik dari sebelum mulai yaitu persiapan, mungkin juga nanti akan gue bahas rumor transfer yang ada di Liga Inggris supaya bisa kalian punya gambaran draft pick yang akan kalian pakai di awal nanti di transfer di PFL yang akan mulai mungkin sekitar bulan Agustus ya, seperti itu. Tetap pantengin channel ini dan terima kasih untuk like dan subscribe ya. See you untuk next video.